Qin Chen merasakan luka di lehernya yang merobek kapiler, dan tidak bisa tidak kagum. Ini bukan bermaksud menyindir, justru mengejutkan. Perlu dicatat bahwa ketika dia masih menjadi kaisar puncak, sudah sulit bagi kaisar dewa biasa seperti nenek moyang masyarakat naga hitam untuk menerobos pertahanannya. Sekarang dia mengendalikan asal mula jalan besar luar angkasa dan menerobos setengah langkah ke puncak kaisar ilahi. Tubuh fisiknya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Fakta bahwa dewa surgawi mampu menyakitinya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Jika lawannya adalah kaisar dewa seperti leluhur masyarakat naga hitam, tebasan hampa ini mungkin akan mampu membelah lawannya menjadi dua seketika dan potong menjadi dua. Kamu. Namun, ketika kata-kata Qin Chen sampai ke telinga Tuhan Surgawi, dia merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajahnya memerah, dan darah mengalir ke pikirannya. Nak, jangan terlalu sombong. Tuhan di luar langit marah. Matanya menjadi dingin, dan bilah tajam tipis tiba-tiba muncul di tangannya. Bilah tajam ini tembus cahaya. Begitu muncul, aura mengerikan yang merobek seluruh kehampaan memenuhi udara. Ada sedikit rasa dingin. Senjata ilahi tingkat kaisar dewa. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Senjata dewa tingkat kaisar dewa sangatlah langka. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata dewa tingkat kaisar dewa, Anda hanya dapat menyempurnakannya dengan beberapa bahan sumber khusus yang lahir di masa-masa awal laut semesta untuk berhasil memelihara dan menyempurnakannya. Sangatlah sulit. Belum lagi para dewa kaisar laut semesta selatan seperti nenek moyang masyarakat naga hitam, bahkan nenek moyang klan bayangan dan orang kuat lainnya yang telah mewarisi banyak era tidak memiliki senjata setingkat kaisar dewa di tubuh mereka. Tapi penguasa Tianwei Tian adalah pendiri Tianwei Tian, organisasi pembunuh teratas di lautan alam semesta, dan dia secara alami memiliki senjata sihir setingkat dewa kaisar. Berdengung. Begitu senjata ilahi kaisar dewa muncul, celah samar-samar terbuka di kehampaan. Sekarang kita dalam masalah. Pupil nenek moyang Komodo menyusut dan dia bergumam. Sebagai kesayangan laut semesta, marga Komodo selalu dikenal karena pertahanannya, namun meski dengan pertahanannya, kulitnya menjadi gelap saat ini. Dia merasa mati rasa dan seperti tertiup AC, apalagi Qin Chen. Robek. Setelah pisau tajam di tangan Tuhan Surgawi muncul, sosoknya segera kabur, dan dia menikam Qin Chen dengan cepat. Dalam sekejap, langit dan bumi terbelah, dan celah kecil muncul di dinding membran. Celah ini lebarnya sangat kecil, kira-kira setebal rambut, dan memanjang langsung ke arah Qin Chen. Pupil Qin Chen menyusut, pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri sedikit, tubuhnya yang tidak bergerak dalam sekejap, dan tubuhnya tiba-tiba mundur dalam sekejap. Engah. Namun, celah ini sangat cepat, seolah-olah menembus kehampaan yang tak ada habisnya, dan menyentuh tubuh Qin Chen dalam sekejap. Itu sangat cepat seperti hantu, dan hampir tidak bisa dihindari untuk menghindarinya. Rambut di permukaan tubuh Qin Chen langsung terpotong, dan celahnya menembus kulit Qin Chen, mencoba menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan mengerikan langsung merobek tubuh keras Qin Chen, seperti potongan pisau tajam kulitnya dan merobek luka besar dan sempit di tubuh Qin Chen. Terdengar bunyi letupan, dan darah langsung muncrat. Pertahanannya hancur dalam sekejap. Nenek moyang binatang Komodo dan yang lainnya tampak terkejut dan menatap dengan penuh perhatian. Jurus terkuat yang digunakan oleh Dewa Surgawi untuk menggunakan kekuatan magis luar angkasa sebelumnya hanyalah jejak berdarah di tubuh Qin Chen sekarang. Pedang tajam Kaisar Dewa memotong kulit Qin Chen tepat saat menyentuh Qin Chen. Terlihat bahwa kekuatan serangan Dewa Surgawi kali ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Void Slash sebelumnya. Kematian. Boom! Sumber Tuhan Surgawi meledak, dan kekuatan di tubuhnya mengalir seperti lautan luas, dengan panik mendorong pisau tajam di tangannya untuk menembus tubuh Qin Chen. Langkah yang sangat tajam. Bilah tajam ini menyatu dengan kekuatan magis luar angkasa. Ia dapat dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan asli dari jalan luar angkasa. Bahkan tubuhku dengan struktur jurang tidak dapat sepenuhnya melindungiku. Yang terpenting adalah benda tajam ini pedang Kaisar Dewa, dapat menghalangi ruang di permukaan tubuhku. Kekuatannya telah sangat melemah, dan tidak ada cara untuk menghentikan erosi kekuatan ini.
Qin Chen segera merasakan reaksi tubuhnya saat dia dipukul, dan diam-diam terkejut. Gerakan yang sama, jika digabungkan dengan pedang Kaisar Dewa, bagaimana bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Yang mengejutkan, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan pertahanan inti jauh di dalam tubuhnya. Engah! Tiba-tiba, pedang tajam Kaisar Dewa yang awalnya menembus tubuh Qin Chen sepertinya telah menemui penghalang yang sangat kuat. Itu tertancap jauh di lapisan otot Qin Chen dan tidak bisa lagi bergerak maju. Selain itu, tubuh Qin Chen melonjak dengan energi dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Luka yang berlumuran darah dengan cepat dihentikan dan segera diperbaiki. Mengapa tubuh ilahinya menjadi begitu kuat sehingga bahkan senjata ilahi Kaisar Ilahi saya tidak dapat menembusnya? Perlu dicatat bahwa bahkan ahli tingkat Kaisar Dewa dengan tingkat yang sama tidak dapat menahan serangan senjata ilahi miliknya. Ledakan. Penguasa surga surgawi dengan panik mendorong pedang Kaisar Dewa di tangannya, mencoba menembus tubuh Qin Chen lebih jauh lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang Kaisar Dewa miliknya tidak dapat lagi menembus setelah menusuknya perlahan. Pemandangan ini juga membuat takut orang-orang kuat seperti nenek moyang binatang Komodo yang hadir. Selain itu, mata lain di reruntuhan para dewa juga terfokus di sini, sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa mencapai puncak alam Kaisar Dewa dalam setengah langkah? Tubuhnya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan penguasa surga tidak dapat menembusnya dengan senjata ilahi Kaisar Dewa. Apakah tubuh ini telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Dewa? Beberapa orang kuat diam-diam terkejut. Dengan pertahanan seperti ini, bukankah itu berarti tidak banyak orang kuat di seluruh alam semesta yang bisa membunuhku? Jalan ruang penguasa surga sangat menakutkan, dan serangan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Jika Anda ingin membunuh anak ini, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan serangan kemauan dan jiwa. Dan jiwa sangat sulit untuk dikembangkan. Jauh lebih sulit bagi orang kuat untuk menghancurkan orang lain daripada pada tingkat fisik. Pada awalnya, hanya orang-orang kuat kuno di alam semesta yang bisa melakukan itu, bukan? Dewa, pikiran terus terjalin, penuh kejutan. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan pertahanan fisik seperti itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin telah bangkit di seluruh alam semesta. Oke, Dewa Klan Surgawi sangat senang melihatnya, matanya bersinar. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusuka, dia memang kuat. Qin Chen ini hanya setengah jalan menuju puncak Kaisar Ilahi. Jika klan surgawi kita benar-benar dapat berteman dengan pria ini, begitu putra ini benar-benar memasuki alam Kaisar Dewa, dia pasti akan memberikan pengaruh besar bagi klan surgawi kita. Ini merupakan nilai tambah yang besar. Sayang sekali saya tidak berinvestasi terlalu banyak sebelumnya. Sayangnya, saya baru saja memberi Anda peta jalan takdir. Seharusnya aku memberimu beberapa yang serupa lagi. Dewa Klan Surgawi kesal. Bagi orang sekuat itu, investasi hanya bernilai jika dia lemah sebelumnya. Saroye, kamu benar-benar menemukan orang dewasa yang baik. Nenek moyang binatang Komodo juga memandang Qin Chen dengan kaget, lalu menoleh ke arah Saroye yang berada di samping, dengan penuh kekaguman. Jika bukan karena permintaan Saroye, dia tidak akan datang ke sini dan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Leluhur, muridku berkata bahwa muridku sangat berbakat dan tak terkalahkan. Kamu pasti tidak akan salah dengan membantunya. Lama tak jumpa, orang dewasa menjadi lebih kuat. Sebagai seorang pelayan, dia bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sialan, Dewa Surgawi mengeluarkan senjata ajaibnya dengan paksa, dan dengan letupan, ada bekas luka di dada Qin Chen, tetapi segera, bekas luka itu berangsur-angsur sembuh. Bunuh 10.000 roh kekosongan. Tuhan Surgawi berteriak dengan marah, dan kepulan-kepulan, bayangan spasial yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, memotong langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Qin Chen, seperti angin kencang dan gelombang menyapu tubuh Qin Chen. Saya melihat luka dengan cepat muncul di tubuh Qin Chen, tetapi luka ini tidak dalam, begitu menembus jauh ke dalam lapisan otot, sulit ditembus dan tidak dapat menyebabkan cedera serius pada Qin Chen. Pada saat yang sama,
luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah muncul. Itu saja, Qin Chen memandang Tuhan Surgawi dengan kecewa. Dia telah melakukan ini sejak lama. Di bawah serangan gila dari saya, kurang dari setengah asal tubuh ilahi Anda dikonsumsi. Tuhan Surgawi terkejut dan marah. Dia tahu bahwa pedang tajam Kaisar Dewa tidak dapat membunuh Qin Chen dengan satu pukulan, dan tujuannya adalah untuk memakan sumber tubuh dewa lawan. Bagaimanapun, Qin Chen hanya setengah jalan menuju puncak Kaisar Dewa, tubuhnya harus segera dihancurkan karena serangannya. Tetapi faktanya adalah setelah serangan gila itu, dia gagal merasakan bahwa aura asli tubuh Dewa Qin Chen melemah secara signifikan. Jelas bahwa serangannya tidak menghabiskan bahkan setengah dari tubuh dewa lawan. Dengan kemampuan lawan untuk menyerap sumbernya, saya khawatir tidak peduli bagaimana saya menyerang, saya tidak akan bisa membunuh Qin Chen dengan menghabiskan sumber lawan. Hal ini membuat hampir mustahil bagi Tuhan Surgawi untuk memiliki keinginan untuk terus menyerang Qin Chen. Nak, aku akui tubuhmu luar biasa, tapi lalu kenapa? Dengan kultivasimu, kamu juga tidak bisa menyakitiku. Antara kamu dan aku, paling banyak, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Tianwei Tianzu berkata dengan dingin, bertahan. Oh, Tuan Tianwei, sebenarnya saya juga memiliki senjata, dan saya ingin Anda mencobanya. Qin Chen mengulurkan tangannya, dan pedang berkarat misterius muncul di tangannya. Menyentuh pedang berkarat misterius yang tidak digunakan selama bertahun-tahun, Qin Chen menunjukkan sedikit nostalgia di matanya. Dewa kecil, giliranmu untuk bertarung berdampingan denganku lagi. Kata Qin Chen dalam hati, jejak asal-usul Kaisar Dewa Puncak telah ditanamkan ke dalam pedang pembunuh. Berdengung, nafas niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari pedang ilahi pembunuh terbalik dan melesat langsung ke langit. Ledakan, begitu niat membunuh ini melanda Qin Chen, sebelum Qin Chen mengambil tindakan, nenek moyang binatang komodo dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan jiwa mereka gemetar. Harta karun apa ini? Nenek moyang binatang komodo dan yang lainnya terkejut. Senjata ilahi Kaisar Dewa jelas merupakan senjata ilahi Kaisar Dewa. Memiliki latar belakang yang besar. Pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya masih melekat, dan keterkejutannya tidak dapat dijelaskan. Dewa Kaisar Puncak setengah langkah sebenarnya memiliki senjata ilahi Kaisar Dewa, yang cukup untuk membuat banyak Kaisar Dewa yang kuat di laut semesta mengingini dia. Bas, Qin Chen memegang pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya, dan kekuatan niat membunuh dari pedang itu sangat menakutkan. Wajah Tuhan Surgawi berubah secara dramatis. Anak ini sebenarnya memiliki senjata ilahi Kaisar Ilahi. Penguasa Surgawi agak sulit dipercaya. Senjata ilahi Kaisar Ilahi miliknya diperoleh dengan susah payah dengan menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen di depannya akan benar-benar ada, juga merupakan senjata ilahi Kaisar Dewa. Mengapa anak ini hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi? Penggal, di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, Qin Chen menjadi semakin takut dengan pola formasi dan kekuatan asli dalam pedang pembunuh balasan. Selain itu, Dewa kecil melanjutkan kombinasi keduanya membuatnya lebih mudah untuk dikendarai daripada sebelumnya. Dan dalam sekejap kekuatan paling menakutkan dari pedang ilahi pembunuh balik yang dapat diaktifkan Qin Chen dilepaskan. Berdengung, kekosongan berguncang, dan pedang ilahi anti pembunuhan, yang berisi niat membunuh yang mengerikan, tiba-tiba muncul di hadapan Tuhan Surgawi. Jadi apa? Bunuh. Pedang itu berada di depan Dewa Surgawi dalam sekejap. Mata Dewa Surgawi terlihat galak. Dia tidak menghindar sama sekali. Dia malah mengaktifkan sumbernya dan menusuk belati Kaisar Dewa di matanya tangan. Tertawa, kehampaan terbelah, dan fluktuasi spasial yang mengerikan menghadapi pedang pembunuh terbalik. Ujung pedang dan bilah tajam bertabrakan. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Tuhan Surgawi terkejut saat merasakan bahwa niat membunuh, ketajaman, dan ketajaman pedang ini bahkan lebih tinggi daripada bilah tajamnya. Asal-usulnya mengandung banyak karakteristik jalur luar angkasa. Selama bertahun-tahun,
Dia telah mengembangkan jalur luar angkasa ke tingkat yang sangat sempurna. Saya awalnya berpikir bahwa Qin Chen mengendalikan ruang, dan bahkan jika dia memiliki senjata ilahi Kaisar Dewa, dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri dalam memberkati ruang. Tetapi saat pedang Qin Chen mengenai bilah tajamnya, Tuhan Surgawi segera merasakannya. Ternyata pedang luar angkasa Qin Chen hanyalah pembantu, dan yang paling kuat adalah niat membunuh di dalamnya. Niat membunuh yang sangat mengerikan. Niat membunuh yang bisa memusnahkan kemauan orang. Niat membunuh yang besar ini langsung merobek aturan ruang angkasa pada pedang Kaisar Dewa dan menyapu dirinya. Dengan keras, Tuhan Surgawi merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang darinya. Dalam raungan yang keras, terdengar bunyi klik, dan Tuhan Surgawi merasa ngeri melihat celah terbuka pada pisau tajam di tangannya. Apa? Mata Dewa Surgawi melebar dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah senjata ilahi Kaisar Dewa yang telah dia kondensasi dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dari mana datangnya senjata Dewa Kaisar Dewa lawan? Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan keterkejutannya, karena kekuatan pembunuh yang mengerikan langsung mengalahkan kekuatan luar angkasa pada pedang tajam Kaisar Ilahi dan meledakkannya ke tubuhnya. Engah! Tubuh Dewa Surgawi bergetar, dan dia terbang mundur di tempat, seteguk darah muncrat dengan liar. Di dadanya, tanda pedang yang dalam muncul, merobek celah besar di tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, merobek tubuh Kaisar Dewa dengan gila-gilaan. Apa? Tuan Surgawi terluka parah oleh pedang. Harta karun apa yang merupakan senjata Kaisar Dewa? Ini, senjata Kaisar Dewa Surgawi tidak mampu menahannya dan terbelah. Leluhur pertama, Dewa Klan Surgawi, penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan yang lainnya semuanya memandang Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Qin Chen ini benar-benar dapat mengaktifkan senjata ilahi Kaisar Dewa dan mendorong mereka untuk melepaskan kekuatan yang paling menakutkan. Orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa juga melihat pemandangan ini, dan murid mereka menyusut satu per satu, dan mereka sangat terkejut. Meskipun senjata Kaisar Dewa sangat kuat, itu tergantung siapa yang mengaktifkannya. Rata-rata Kaisar Dewa setengah langkah tidak dapat mengaktifkan senjata Kaisar Dewa sama sekali. Namun, Qin Chen di depannya tidak hanya mengaktifkan pedang berkarat misterius, tetapi juga mengaktifkannya itu adalah untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan senjata ilahi Kaisar Dewa hingga puncaknya. Bagaimana? Pada saat ini, Qin Chen menjadi sangat misterius dan menakutkan di mata semua orang kuat di reruntuhan para dewa. Tidak bagus. Penguasa surgawi ketakutan, dan rasa sakit yang parah membuatnya terbangun dari ketidakpercayaannya. Pedang Qin Chen sebelumnya secara langsung memusnahkan hampir 20% asal-usul Kaisar Ilahi bahwa dia akan mati. Dengan rasa takut di dalam hatinya, Tuhan Surgawi tidak mempedulikan hal lain sama sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terhanyut menuju kehampaan yang jauh dalam sekejap. Melarikan diri. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu melarikan diri dari sini. Ledakan. Begitu dia bergerak, sungai gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi sungai yang bergulung panjang dan mengalir ke arahnya. Niat membunuh yang mendengung dan mencengangkan memenuhi udara dan berubah menjadi sangkar, langsung menutupi penguasa surga. Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya padaku? Qin Chen datang ke sungai yang gelap dengan pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya. Posturnya megah, seperti dewa yang datang di atas ombak berangkat dia. Seperti dewa pembunuh. Saat dia berjalan, laut mati yang bergulung melonjak dengan niat membunuh, langsung menyelimuti Dewa Surgawi. Nak, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Penguasa surga melihat sekeliling, kaget dan marah. Dan dengan teriakan marah, miliknya sosok tiba-tiba melonjak ke langit. Semua arah kosong. Bas. Saat sosok dewa di luar langit membubung ke langit, itu menjadi ketiadaan. Dia benar-benar menghilang ke dalam sungai niat membunuh di laut mati, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Hah! Qin Chen terkejut dan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh penguasa surga tampaknya terpisah dari dunia pada saat ini.
Bahkan niat membunuhnya di Laut Mati tidak dapat sepenuhnya diblokir. Teknik melarikan diri ini agak menarik. Qin Chen merasa hati-hati bahwa pemahaman penguasa surga tentang aturan ruang ini memang lebih dalam darinya. Meskipun itu benar, hanya pemahaman Qin Chen, yang telah menaklukkan pohon suci Wukong, masih tidak dapat dibandingkan dengannya. Lagi pula, dia baru setengah jalan menuju puncak Kaisar Ilahi. Namun, tidak peduli seberapa kuat keterampilan melarikan diri Anda, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi sekarang setelah Anda menyerang saya? Merasa terkejut, Qin Chen mencibir, langsung mengaktifkan pohon ilahi Wukong di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia pikiran spiritual telah disalurkan ke pohon suci Wukong. Senior, tolong bantu untuk menghentikannya. Karena kendali saya atas ruang masih sedikit kurang, saya hanya bisa meminjam benda asing. Berdengung. Di belakang Qin Chen, bayangan pohon megah di langit muncul. Bayangan ini seperti pohon kosmik megah yang menjulang tinggi di atas langit. Begitu muncul, seluruh kekosongan antara langit dan bumi langsung berfluktuasi seperti gelombang pasang. Itu adalah harta karun tertinggi dari pohon suci luar angkasa. Di pohon suci Wukong, lelaki tua berjubah putih telah mendengar transmisi suara Qin Chen dan buru-buru berkata, "Bos, saya mendengarkan Anda." Boom! Hantu pohon ilahi tanpa langit bergoyang, dan bayangan berkabut langsung menutupi seluruh dunia. Bayangan itu langsung menyelimuti miliaran mil kehampaan yang ditutupi oleh air laut mati kosong dan hampir menghilang. Sosoknya sepertinya menabraknya. Ketika dia sampai pada sepotong kristal transparan, dia terjepit keluar dari kehampaan. Aku, Tuhan Surgawi tertegun sejenak. Kamu, mengapa pencapaian spasialmu tiba-tiba meningkat pesat? Yang menyambutnya adalah pedang seperti kilat milik Qin Chen. Sambil mencibir, jurang panjang terpotong dari tubuh Dewa Surgawi lagi, dan darah muncrat. Tubuh itu berhenti dengan susah payah. Tianwei Tianzu memandangi tubuhnya yang penuh bekas luka dan Molly yang hampir hanya memiliki kepala dan setengah tubuh di seberangnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dengan mudah dia penjarakan sebelumnya akan mampu menghasilkan kematian yang begitu mengerikan setelah meledakkan separuh tubuhnya. Di sisi berlawanan, Molly hanya tersisa kepala dan separuh tubuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, seperti tongkat manusia yang sebagian tubuhnya patah wajahnya. Dengan senyum yang sangat ganas, orang ini, pupil Dewa Surgawi menyusut, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tiba-tiba mendongak. Wow, saat dia berhenti, tanpa memberinya kesempatan untuk bersantai, Qin Chen telah memanfaatkan kesempatan itu, mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik, dan tiba-tiba memukul bagian atas kepalanya. Ledakan. Energi pedang yang menakutkan dengan kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di depan Tianwei Tianzu. Energi pedang yang menakjubkan membuat bulu kuduk Tianwei Tianzu berdiri dan bulu kuduk merinding muncul. Tidak, Tuhan Surgawi tampak ngeri dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan dengan pisau tajam di tangannya. Dengan dentang, pedang ilahi anti pembunuhan bertabrakan dengan pedang Kaisar Dewa di tangannya, dan kekuatan membunuh yang mengerikan datang. Dia tidak bisa memegang pedang Kaisar Dewa di tangannya, dan langsung dibuang. Niat membunuh yang tak ada habisnya seperti lautan luas, mengalir ke tubuh Tuhan Surgawi dalam sekejap. Ledakan. Dia, yang sebagian besar asal-usulnya telah dihilangkan oleh Qin Chen, ditambah dengan penghancuran diri Molly sebelumnya, tidak dapat lagi menahan dampaknya pada saat ini, dan tubuhnya roboh di tempat, berlumuran darah. Klon luar angkasa. Petik 2. Tubuh daging Tuhan Surgawi yang hancur mulai menggeliat dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi ratusan atau ribuan tubuh daging, tersebar ke segala arah, melarikan diri ketakutan. Masih ingin melarikan diri, Qin Chen mencibir saat melihat ini, kekuatan takdir mengalir di matanya, mengunci salah satu klon, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ada suara mendengung, dan kekuatan luar angkasa yang menakutkan memenuhi udara. Saat berikutnya, klon ini menunjukkan ekspresi ngeri, dan meledak dengan letupan. Kemudian, hati Kaisar Dewa luar angkasa yang bersinar dengan cahaya luar angkasa muncul di dalamnya jatuh ke tangan Qin Chen dan memukulnya dengan keras. Hati Kaisar Dewa benar-benar transparan,
mekar dengan kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Sinar cahaya yang tak berujung mekar, memantulkan langit, mewujudkan asal mula aturan jalan luar angkasa yang megah dan menakutkan di langit yang luas, mengalir dengan deras. Apakah hati Kaisar Dewa telah diambil oleh Dewa Surgawi? Murid Dewa Klan Surgawi dan yang lainnya menyusut, wajah mereka terkejut, dan ada kesedihan dan rasa kasihan di mata mereka. Meskipun ketergantungan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa pada hati Kaisar Dewa tidak sekuat pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung, penguasa surgawi yang telah kehilangan hati Kaisar Dewa pasti akan sangat melemah di masa depan, memobilisasi jalan ruang yang asli. Di bawah blokade Qin Chen, sangat sulit bagi Tianwei Tianzu untuk melarikan diri. Sekarang dia telah kehilangan hati Kaisar Ilahi dan tidak dapat memanfaatkan jalan ruang aslinya. Tuhan di luar surga, ini sudah berakhir. Benar saja, banyak avatar spasial Dewa Surgawi seperti gerombolan ikan, berlarian dalam niat membunuh yang tak ada habisnya di Laut Mati. Hah! Hancurkan! Laut Mati yang luas melonjak, dan luasnya memenuhi tempat itu. Banyak klon luar angkasa penguasa surga dihancurkan dan meledak, berubah menjadi nafas luar angkasa yang tak ada habisnya dan menyatu dengan lautan Laut Mati yang ditampilkan oleh Qin Chen. Dan energi spasial ini, yang dipadatkan oleh niat membunuh Laut Mati, akhirnya berubah menjadi asal mula ruang angkasa, dan diintegrasikan ke dalam pohon suci Wukong di belakangnya oleh Qin Chen. Bayangan pohon ilahi Wukong bergoyang, dan lelaki tua berjubah putih di pohon ilahi Wukong tampak sangat gembira. Jiwanya yang tersisa menyedot kekuatan murni ruang, dan sosok ilusinya tidak bisa menahan sedikit pun. Tidak, di bawah tekanan Laut Mati Qin Chen, pada akhirnya, semua klon penguasa surga yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping, setelah salah satu klon hancur, harta yang tak terhitung jumlahnya, senjata ajaib, batu ajaib, dan obat-obatan ajaib tersebar, meledak di seluruh tanah, diselimuti oleh lautan kematian yang tak ada habisnya, dan langsung memasuki dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, jiwa dewa ingin terbang ke langit dan melarikan diri dari sini, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Akhirnya, dengan letupan, cahaya pedang lewat dan merobeknya di tempat saat itu, jiwa dewa ini langsung dimusnahkan di bawah niat membunuh Laut Mati yang luas. Ledakan. Di atas langit yang luas, sebuah visi besar terbentuk, mengguncang seluruh dunia virtual. Jatuhnya Dewa Surgawi jauh lebih menakutkan daripada nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Penglihatan menakjubkan itu langsung menarik perhatian banyak orang kuat di reruntuhan para dewa. Itu, Kaisar Dewa yang lain telah jatuh. Jalan luar angkasa adalah asal mula ruang angkasa. Mungkinkah itu penguasa surgawi dari Menara Wai Surgawi? Tuhan Surgawi telah terbunuh. Tidak mungkin. Siapa yang bisa bunuh dia? Luasnya Laut Mati yang tak berujung diselimuti oleh niat membunuh, dan sulit bagi semua orang untuk mengetahui situasi pertempuran terakhir. Pikiran semua orang terguncang, dan mereka menebak-nebak, dan mereka berdenyut-denyut. Dibandingkan dengan nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, Tianwei Tian adalah dewa kaisar raksasa sejati Laut Semesta. Bawahannya Tianwei Tian adalah organisasi pembunuh teratas di Laut Semesta, dengan kekuatan tersebar di seluruh Laut Semesta dan sangat megah. Tapi orang sekuat itu jatuh kali ini. Hal ini memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang. Apakah dewa klan surgawi dan leluhur binatang Komodo bergabung? Jika beberapa orang tidak bergabung, siapa lagi yang bisa membunuh dewa klan surgawi? Pikiran mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membuatnya sangat hidup. Di tingkat dunia virtual, Qin Chen mengangkat tangannya, dan asal-usul murni dan kekuatan jiwa penguasa surga yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik olehnya. Kemudian, Laut Mati yang tak berujung dan luas kembali ke tubuh Qin Chen, dan dunia menjadi jelas dalam sekejap. Menyingkirkan pedang ilahi anti pembunuhan, Qin Chen langsung menggenggam pedang Dewa Surgawi Kaisar Ilahi dengan tangan kanannya. Begitu pedang itu jatuh ke tangannya, Qin Chen merasakan hawa dingin yang kuat muncul, dan kulitnya terstimulasi reaksi. Hai! Qin Chen mengambil pisau tajam Kaisar Dewa dan menggesekkannya dengan keras ke lengannya. Suara gesekan kain yang keras terdengar.
Bekas luka berdarah panjang segera tergambar di kulit Qin Chen, dan permukaan kulitnya terkoyak. Saat pecah, Anda bahkan bisa melihat kapiler di bawah kulit. Luar biasa, pedang ini memang tajam. Qin Chen memandang pedang Kaisar Dewa di tangannya dengan heran. Meskipun pedang ini tidak sekuat pedang pembunuh terbalik, itu masih merupakan senjata ajaib terbaik dan bernilai banyak uang. Secara khusus, Qin Chen juga memiliki kekuatan magis yang berasal dari luar angkasa. Setelah diintegrasikan dengan senjata Kaisar Ilahi ini, metode pembunuhan Qin Chen akan menjadi lebih menakutkan. Menyingkirkan pedang Kaisar Dewa, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang yang terkejut. Akhirnya, matanya tertuju pada pemimpin alam Buddha Matahari Agung. Saya ingin tahu siapa lagi yang ingin bersaing dengan saya. Lakukan saja, saya. Temani saya. Amitabha, saudara Qin luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Siapa yang berani bersaing dengan saudara Qin? Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saya adalah orang pertama yang menolak. Alam Buddha Matahari Agung Guru berkata dengan kemarahan yang wajar. Dewa klan surgawi dan lainnya